Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karisma Putri Kurniawan NIM C24190054. Di video kali ini aku bakal menunjukkan tutorial cara untuk mengolah data mengenai reproduksi ikan di Microsoft Excel. Nah, ini adalah datanya, ada data nomor ikan, ada panjang total, ada bobot jenis, ada jenis kelamin, ada TKG atau tingkat kematangan gonad, lalu ada bobot gonad, dan ada diameter telur. Pertama-tama kita akan mengolah data mengenai proporsi kelamin terlebih dahulu. Kita harus mencari jumlah keseluruhan, lalu jumlah jantan, jumlah betina, dan lain-lain. Nah, untuk mencari jumlah total, itu kita menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, lalu kita seleksi keseluruhan data, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah total dari yang diteliti. Nah, sekarang untuk mencari yang jantan sama saja rumusnya, tapi kita hanya menyeleksi yang jantan. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita harus sortir datanya agar berurutan jantan dan betina. Nah, kalau dari soal itu kan belum berurutan, ini ada belum berurutan jantan sama betinanya. Nah, kalau di sini sudah berurutan, jadi jantan terlebih dahulu baru betina. Nah, cara untuk mengurutkannya yaitu seleksi keseluruhan data, lalu ke sort, custom sort, lalu jenis kelamin, lalu yang Z to A seperti itu. Nah, untuk setelah mengurutkan berdasarkan jenis kelamin, kita juga mengurutkan berdasarkan tingkat kematangan gonad, itu dari kecil ke besar. Nah, jadi nanti yang diseleksi hanya yang jantan saja atau yang betina saja, terus habis itu kita pilih yang TKG dan smallest to largest gitu. Nah, kalau sudah berurutan datanya, tadi kita cari N, lalu kita cari N jantan, dan kita cari N betinanya sama saja menggunakan rumus count, lalu kita seleksi yang betinanya saja. Nah, ini sekarang kita mencari yang P besar yang jantan, itu rumusnya adalah N jantan dibagi N total dikali 100%. Nah, ini lalu untuk mencari Q besar betina itu rumusnya mirip, tapi ininya N betina dibagi N kali 100%. Seperti ini. Lalu untuk mencari P kecil jantan itu N jantan dibagi N tapi tidak usah dikali 100%. Ini untuk Q betina, N betina dibagi N total. Untuk mencari SD atau standar deviasi rumusnya adalah akar buka kurung P kecil jantan dikali Q kecil jantan dibagi N total, tutup kurung. Nah, ini adalah standar deviasinya. Lalu berdasarkan SK 95%, proporsi ikan kelamin jantan itu untuk mencarinya adalah sama dengan P kecil jantan dikurangi buka kurung 1,96 dikali standar deviasi. Lalu kalau yang ini P jantan ditambah buka kurung 1,96 kali standar deviasi. Seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa proporsi ikan kelamin jantan itu sebesar 0,5297 sampai 0,7037. Nah, kita sudah mendapatkan proporsi kelaminnya. Sekarang kita melakukan uji Q-square. Nah, untuk uji Q-square itu H0 sama dengan 1/1 perbandingannya, sedangkan kalau hipotesis H1 itu dia tidak sama dengan 1/1. Untuk menghitung OID, rumusnya yaitu pertama kita blok keseluruhan kolom, lalu ketik frekuensi, buka kurung, lalu kita seleksi TKG yang jantan. Ini lalu titik koma atau ini berdasarkan yang diminta oleh Excelnya, kalau misalnya titik 2, kalau titik koma. Lalu kita seleksi yang TKG. Tutup kurung, CTRL, Shift, Enter. Nah, untuk OIB, sama dengan frekuensi TKG yang betina, titik koma, TKG. CTRL, Shift, Enter. Oh iya, tadi harusnya diblok terlebih dahulu. Nah, seperti
seperti ini. Lalu untuk EI-nya itu adalah OIJ tambah OIB dibagi 2. Untuk menghitung X hitung yang jantan itu rumusnya OIJ dikurangi EI pangkat 2 bagi EI. Tadi karena EI-nya tidak kelihatan, nah ini kita ganti jadi 9,5. Yang ini. Lalu untuk X hitung yang betina, OIB dikurangi EI 2 per EI. Oke. Lalu untuk mencari jumlahnya, kita pakai rumus sum, lalu diseleksi. Ini karena datanya sama, berarti jumlahnya juga sama. Lalu untuk menghitung X hitung yang total, itu rumusnya adalah sum, yaitu jumlah dari kedua X hitung. Nah, tabel, rumusnya yaitu QINF 0,05 karena dia SK-nya 95%. Lalu derajat bebasnya itu 3 karena TKJ-nya ada 4, sedangkan rumusnya itu N dikurangi 1, jadi 4 kurangi 1, 3. Seperti ini, jadi diketahui X hitungnya 11,988, sedangkan X tabelnya 7,81. Jadi bisa disimpulkan bahwa X hitung lebih besar dari X tabel. Nah, karena X hitung lebih besar dari X tabel, maka kesimpulannya adalah tolak H0, sehingga berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X itu tidak sama dengan 1:1, karena H0-nya ditolak. Nah, ini untuk proporsi kelamin. Sekarang kita beralih ke tingkat kematangan gonad. Nah, untuk tingkat kematangan gonad ini, kita mencari N-nya dulu, sama seperti tadi, yaitu count. Lalu kita cari nilai maksimum. Dan nilai minimum. Setelah ketemu, untuk mencari W atau wilayah, rumusnya adalah max dikurangi min. Untuk mencari jumlah kelas, yaitu rumusnya 1 tambah 3,32 dikali log N. Oh ya, mohon maaf, ini harusnya yang diseleksi adalah panjang. Minimum juga panjang. Nah, lebar kelasnya itu dihitung dengan menggunakan rumus wilayah. Sebelumnya jumlah kelas itu kita bulatkan ke atas, sedangkan untuk lebar kelas nanti akan dibulatkan ke bawah. Nah, untuk lebar kelas itu rumusnya W dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan. 65. Lalu untuk jarak kelasnya yaitu lebar kelas ditambah nilai skala terkecil atau NST. NST-nya adalah 1. Ini. Lalu untuk mencari SKB yang pertama itu dia menggunakan nilai minimum. Lalu untuk yang selanjutnya SKB yang atasnya ditambah jarak kelas. Jarak kelasnya ini di string agar tidak berubah-ubah datanya. Lalu karena ini jumlah kelasnya ada 8, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
seperti ini. Lalu untuk SKA-nya dihitung menggunakan SKB ditambah lebar kelas. Lalu SK-nya atau selang kelasnya 180 dan strip SKA. Lalu untuk mencari TKG, rumusnya yaitu menggunakan frekuensi sama seperti tadi, sama dengan frekuensi TKG yang satu saja di koma SKA. Ctrl Shift Enter dan seterusnya juga seperti itu. Ini sebelumnya sudah diwarnai terlebih dahulu agar dapat memudahkan pada saat menghitung. Nah, setelah itu kita akan menghitung E. Untuk E rumusnya sum, dan ini TKG dari 1 sampai 4. Lalu untuk mencari FI relatif, rumusnya itu TKG dibagi E dikali 100. Setelah itu, kita membuat grafik. Untuk grafik itu kita ke insert, lalu ke stack column yang ini. Stack column, lalu kita select datanya. Ini series name-nya TKG1. Untuk series value-nya, kita seleksi yang ini. Lalu TKG2. TKG3. Dan TKG4. Dan untuk yang horizontal, X-nya itu kita pakai SK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kosong karena memang datanya ini 0 hasilnya. Nah, lalu ini tinggal kita edit saja.
Kita beri legend. Untuk mengetahui ini warnanya menyatakan data yang mana. Lalu ini kita beri garis. Ini hasilnya. Ini untuk TKG yang jantan. Nah, berikut adalah grafik TKG yang sudah jadi. Ini yang jantan dan ini yang betina. Sekarang kita beralih ke indeks kematangan gonad. Nah, untuk menghitung IKG, yaitu di sini rumusnya adalah sama dengan berat gonad, bobot gonad dibagi bobot total dikali 100. Bobot gonad dibagi bobot total dikali 100. Lalu kita klik saja tadi agar bisa langsung ke bawah. Caranya tadi diklik yang ini, tanda plus. Lalu untuk menghitung IKG rataan, menggunakan rumus average, lalu kita seleksi hanya pada yang TKG 1 atau TKG yang akan dihitung. Ini sudah diberi warna agar lebih mudah. Sebelumnya ini kita beri string terlebih dahulu agar nanti saat menghitung standar deviasinya lebih mudah. Untuk memberi string bisa dengan menambahkan simbol dolar secara manual atau dengan klik F4 di keyboard. Lalu untuk menghitung standar deviasi seperti ini, tapi average-nya kita ganti menjadi STD. Nah, kita sudah mendapatkan IKG yang jantan. Sekarang kita membuat grafik. Pertama kita seleksi dulu IKG rataan, lalu kita ke insert, dan pilih yang line with markers. Ini. Lalu kita hapus line-nya. Hapus juga chart title. Lalu kita tambah error bars. Yaitu ini, more option, custom, error amount-nya yang pilih yang custom, specify value, untuk tes positive error dan negative error kita ganti menjadi standar deviasi. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan axis title, sumbu Y-nya itu IKG, dan sumbu X-nya adalah TKG. Ini oke. Nah, ini sudah jadi grafik IKG-nya. Untuk betina, cara pengerjaannya juga sama. Nah, berikut adalah grafik dari IKG yang betina dan yang jantan. Setelah kita mengetahui IKG, sekarang kita bisa beralih untuk menghitung fekunditas. Untuk fekunditas, ini kita harus mencari Q bar, X bar, dan F-nya terlebih dahulu. Untuk mencari Q bar, itu rumusnya adalah average bobot telur contoh. Oke.
Untuk X bar itu average juga atau rata-rata tapi dari jumlah telur dalam 1 mili. Untuk F, rumusnya yaitu berat donat atau bobot donat dikali 10 dikali X bar kurung per Q bar. Oke, setelah itu kita membuat grafiknya. Insert, kita pilih yang scatter. Nah ini, kita pilih datanya, data, lalu untuk yang sumbu Y itu kita seleksi yang F, sedangkan yang X itu yang panjang, dan Y itu yang F. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan trend line, more option, display equation on chart, dan display R squared value on chart, dan kita tambahkan untuk N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. M-nya ada 9 jumlah datanya. Untuk R-nya ini kita ubah menjadi persen, yaitu 53,26%. Ini lalu kita berikan axis title, fekunditas, dan panjang tubuh. Setelah itu kita tambahkan juga trendline yang power. Tambahkan seperti tadi, trendline, more option, lalu kita pilih yang power. Muncul seperti ini. Seperti ini hasilnya untuk yang panjang tubuh. Lalu kita juga akan membuat yang bobot tubuh. Caranya kita tinggal copy paste, tetapi datanya kita ganti menjadi bobot. Nah, ini hasil untuk grafik yang bobot tubuh. Seperti ini hasilnya. Lalu kita beralih ke diameter telur.
Nah, untuk diameter telur ini kita harus mengkonversi dulu ke milimeter. Caranya adalah kita blok keseluruhan. Kita blok, pilih yang diameter dibagi 100. Seperti ini, lalu kita blok. Nah, setelah itu kita mencari lagi n, max, min, dan lain-lainnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk count ini kita hitung keseluruhan telur. Untuk wilayah sama rumusnya itu max dikurangi min, jumlah 1 tambah 332 kali log n. Jumlah kelas ini kita bulatkan ke atas. Lalu untuk lebar kelas itu wilayah dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan. Ini lebar kelas dibulatkan ke bawah. Untuk jarak kelas itu lebar kelas ditambah NST. Di sini NST-nya 0,01. Nah, setelah didapatkan data seperti ini, kita bisa membuat SKB, SKA, SK, dan FI-nya. Untuk SKB yang pertama, data yang pertama itu sama seperti tadi, yaitu nilai min. Lalu selanjutnya, nilai data sebelumnya ditambah jarak kelas di string. Lalu karena jumlah kelasnya ada 11, jadi kita drag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini untuk SKA-nya, SKB ditambah lebar kelas, SK-nya SKB tambah dan min SKA. Untuk FI-nya di blok semua frekuensi. Kita blok semua data yang konversi, lalu di yang bins array-nya itu SKA. Kita shift enter, dapat seperti ini hasilnya. Sekarang kita tinggal membuat grafik. Nah, untuk grafiknya itu kita pakai yang kolom biasa. Ini. Select data. Untuk yang Y itu kita pakai FI. Sedangkan untuk horizontal kita pakai SK. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan trend line, tapi kita pilih yang tool period moving average. Seperti ini, lalu kita tinggal diubah saja bagian yang dash type-nya, kita pilih yang tebal. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi desainnya. Ini diberikan garis. Lalu kita berikan juga axis title. Ini frekuensi. Dan ini selang kelas. Nah, sudah jadi. Ini adalah grafik dari diameter telur. Nah, berdasarkan grafik ini kita bisa lihat bahwa hanya ada satu gunung ini yang menandakan bahwa ikan X adalah tipe yang total spawner atau dia itu hanya memijah satu kali. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan di tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.